Ya, puji Tuhan, di dalam Ulangan pasal 11. Dalam Ulangan pasal 11 di ayat yang ke-12, firman Tuhan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengawasi hidup manusia, dan luar biasanya bahwa hidup kita itu diawasi dari awal tahun sampai pada akhir daripada tahun, ya, dari awal tahun sampai pada penutupan tahun. Jadi tidak ada satu momen dalam hidupmu yang di sana tidak ada Tuhan. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam hidupmu tanpa diketahui oleh Tuhan. Ya, apapun itu yang kita lewati, baik musim semi, ya, maupun musim dingin, ya, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik hari ini engkau sementara bersuka cita maupun engkau sementara berduka, Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita, ya. Saya adalah seorang yang suka nonton film action, fantasi, ya, atau thriller begitu. Saya suka nonton film, ya. Dan kadang-kadang ketika nonton film saya suka bagian-bagian yang menegangkan. Sehingga ketika saya memasuki part-part atau bagian film yang membosankan, saya skip, ya, saya skip karena saya tidak mau nonton yang membosankan. Saya suka yang tegang-tegang begitu. Sampai kemudian saya menyadari bahwa kalau Tuhan itu tidak, ya, anggaplah hidup kita ini adalah tanda kutip ya film yang ditonton oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang membosankan dari perjalanan kehidupan kita. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang terjadi dalam hidup ini menarik di mata Allah itu sendiri. Maka tentu saja dengan semua ini kita perlu memiliki iman. Kita harus memiliki kepercayaan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang mengawasi hidupmu. Dia Allah yang memperhatikan kehidupan setiap saudara. Engkau tidak perlu merasa kehilangan kontrol atas hidup ini. Engkau tidak perlu merasa kehilangan jalan, ya. Engkau tidak perlu putus asa, sekalipun memang hari ini engkau sementara putus asa. Percayalah, dimanapun engkau berada saat ini, bahkan engkau mungkin berpikir engkau sementara tersesat, Tuhan ada di sana, ya. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap saudara. Lebih khususnya memasuki tahun yang baru ini, ya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika seorang bayi lahir, maka 60 menit pertama dari bayi tersebut sangat penting, ya. Sudah perhatikan, ya, kalau bayi itu baru lahir, maka bayi tersebut akan ditaruh di sisi daripada mamanya. Kemudian mamanya akan memeluk dia. Nah, pelukan itu ternyata sangat penting. Jadi 60 menit pertama bagi sang bayi yang lahir ke dalam dunia, dia perlu mendapatkan kehangatan pelukan daripada mamanya. Karena ternyata itu berdampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan sang anak, ya. Dan yang luar biasanya lagi ketika saya mempelajari tentang hal ini, dan ternyata dampak positif itu bukan hanya bagi sang anak, tapi bagi sang ibu, ya. Sang ibu akan, ketika dia memeluk anaknya yang baru dilahirkan, ya, itu akan memicu satu hormon dalam tubuh sang ibu, dan hormon itu akan meningkatkan naluri keibuan, ya, sehingga sang ibu akan peka dengan kebutuhan sang anak, ya, bahkan akan senang berinteraksi dengan sang anak. Itu yang terjadi. Nah, perhatikan saudara-saudara, kalau Allah menciptakan sistem hormon yang begitu rumit, ya, agar seorang ibu memiliki ikatan batin dengan anaknya, agar seorang anak memiliki ikatan batin dengan ibunya, maka tentu saja saya percaya Tuhan yang menciptakan ibu dan menciptakan anak
memiliki perasaan yang sama dengan kita. Ya, Dia Allah yang ingin memiliki interaksi, dan yang luar biasa, Dia adalah Allah yang memiliki kepekaan dengan setiap kebutuhan kita. Alkitab mengatakan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Alkitab mengatakan bahwa saya dan saudara ini dipedulikan oleh Allah. Ya, kita dikasihi oleh Allah, dan sebagaimana seorang ibu akan melindungi anaknya, sebagaimana seorang ibu yang memiliki kepekaan khusus dengan kebutuhan anaknya, ya, maka lebih daripada itu Tuhan, saudara-saudara, akan menjaga dan melindungi setiap kita. Ada yang berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan itu Dia peduli dengan saya, kenapa saya mengalami semuanya ini? Dan lebih buruk lagi, di tengah-tengah semua hal yang saya alami, di tengah-tengah semua keburukan yang saya alami, di tengah-tengah semua kehilangan yang saya rasakan, kenapa saya tidak merasa Tuhan itu ada ya? Kok saya merasa sendiri? Kenapa saya merasa sepertinya dibiarkan ya oleh Tuhan? Saudara, saya mau kasih tahu ya buat setiap pendengar di sore hari ini ya, bahwa ukuran dari kehadiran Tuhan itu bukan perasaan. Perasaan manusia itu bisa menipu, karena perasaan kita kadang ya 90% itu keadaan hati kita tergantung dengan keadaan di sekitar kita. Kalau keadaan di sekitar happy, menunjang happy, maka hati bisa happy juga nih. Kalau keadaan di sekitar kita ya murung, mendung ya, maka saudara-saudara keadaan dalam hati kita pun akan demikian. Ya, makanya kenapa Yesus, saudara-saudara, di atas kayu salib dengan keadaan di luar yang begitu menyedihkan, ya kan? Yesus tergantung di kayu salib, Dia dipakukan di sana, kemudian Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka wajar Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus merasakan ya keadaan di sekitar, membuat hatinya pun ya mengalami kesunyian. Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia telah menjadi manusia. Betul enggak, saudara? Ya. Lagi pula, saudara-saudara, di kayu salib Yesus itu menanggung dosa setiap kita. Maka tentu saja ketika Yesus menanggung dosa, Allah tidak bisa bersama dengan Yesus yang sementara pada waktu itu menanggung dosa. Ya, maka Allah pun, saudara-saudara, sepertinya tanda kutip menjauhi Yesus, dan Yesus mengeluarkan kalimat itu. Ya, dan saya juga merenungkan, saudara-saudara, kalau kau punya seorang anak ya yang katakanlah yang lagi sakit begitu, kemudian anak saudara perlu diinfus, pindah kiri, pindah kanan, ya kan, cari urat darah begitu, ya. Kadang-kadang sangat menyedihkan ya, sangat sedih hati kita pada saat kita, saudara-saudara, melihat yang namanya, saudara-saudara, ya, anak kita diperlakukan seperti itu. Betul tak ya? Ya, anak saudara yang ditusuk dokter atau perawat untuk cari aliran darah, tapi hati saudara yang terasa sakit. Kadang-kadang saudara tidak mau melihatnya kan. Seingat bagaimana keponakan saya mengalami sebuah musibah, dan ya ketika dilakukan sebuah penanganan untuk menolong keponakan saya tidak berani melihat, saudara-saudara. Ya, mama saya dan adik saya yang melihat, saya sendiri tidak mampu melihat. Kenapa? Karena saya tidak tahan mendengar dia menangis, dan bahkan dia menyebutkan nama saya. Dia mau minta tolong begitu. Saya pun memalingkan wajah, saya tidak tahan melihat penderitaannya. Mungkin gambaran yang sama terjadi dengan Bapa Surgawi. Ketika Bapa Surgawi memalingkan wajah daripada anaknya yang menderita di atas kayu salib. Dan demikian pun Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Karena itulah keadaan yang terjadi, mempengaruhi perasaan daripada Yesus. Tetapi apakah Bapa Surgawi meninggalkan Yesus? Tentu saja tidak. Allah bersama dengan anaknya yang tunggal. Ya, karena Allah juga yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi Yesus, ya, untuk bisa menanggung apa yang perlu ditanggung di atas kayu salib. Jadi sekali lagi, perasaan ini bukan sebuah ukuran ya. Kalau saudara merasakan lonely, saudara merasakan ya kesendirian, saudara merasakan bahwa saudara sepertinya tidak ada yang, Tuhan sepertinya tidak ada bersama dengan saudara, jangan percaya dengan perasaan. Yang perlu kita percayai adalah firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Di dalam lembah sekalipun Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara.
Bahkan ada ayat Alkitab, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam benak sebagai seorang manusia adalah orang tua kita. Tetapi pada kenyataannya begitu banyak juga orang tua yang meninggalkan anak-anaknya. Nah, pada saat orang tua meninggalkan anak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Dan saya mau beritahu engkau adalah anak-anaknya. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Dia peduli dengan kehidupanmu, ya. Bahkan ketika engkau menjalani tahun yang baru ini, Dia ada dalam setiap musim, dalam setiap season kehidupan saudara, ya. Satu kali ketika Elia naik ke atas gunung Allah karena Elia takut ya dibunuh oleh Isabel, ya. Maka Elia menantikan Tuhan, dia mengharapkan Tuhan untuk melawat kehidupannya, memberikan dia kekuatan, ya, untuk bisa menghadapi semua tantangan yang terjadi, ya. Padahal Elia baru saja mengalahkan nabi-nabi palsu, tetapi ya itulah namanya Elia juga manusia, ya. Keadaan sekitar membuat perasaannya begitu tertekan dan dia lari meninggalkan, ya, ancaman daripada Isabel. Maka Tuhan pun datang di gunung tempat di mana Elia berada. Alkitab mengatakan pertama ada api. Dan Elia berharap dari balik api Tuhan akan berbicara, ternyata tidak. Kemudian muncul guntur, kilat, ya, yang menghancurkan bukit-bukit sekitar. Tapi di balik semua itu Tuhan juga tidak ada. Dan kemudian muncul angin yang sepoi-sepoi, ya. Angin yang sepoi-sepoi mulai bertiup. Dan di balik angin yang sepoi-sepoi itu Tuhan pun mulai berbicara, ya. Jadi tidak selamanya Allah itu berbicara dengan, ya, dengan apa? Dengan gemuruh. Tidak selamanya Allah itu berbicara dengan kedahsyatan yang membuat hati kita meloncat-loncat, saudara-saudara, ya. Tidak selamanya saudara-saudara engkau akan bergetar dalam hadirat Tuhan ketika engkau menyembah Tuhan. Dan tidak selamanya juga mungkin engkau akan meneteskan air matamu ketika engkau sementara menyembah Dia. Tetapi yakin, percaya, walaupun engkau tidak merasakan semuanya itu, Tuhan ada. Kadang-kadang di dalam sebuah ketenangan yang tanpa kita sadar, Dia sementara bekerja dalam kehidupan saudara. Maka kita dituntut, ya, didorong untuk menjadi dewasa. Kita perlu grow up, ya, dalam hidup ini. Jangan cuma glowing, ya. Kalau glowing, ya, ini kan semua orang lagi ingin glowing. Di mana-mana sudah muncul berbagai produk skincare dengan harga yang dapat dijangkau sekarang. Ya, dulu kalau orang mau pakai skincare itu hanya orang kaya. Sekarang orang menengah ke bawah pun bisa menggunakan skincare. Dan orang berbondong-bondong jadi glowing. Jadi glowing itu tidak masalah, ya. Tapi jangan lupa harus grow up. Karena kalau saudara cuma glowing, tidak grow up, nanti saudara susah nih, ya kan? Susah dalam menjalani yang namanya kehidupan, saudara. Percayalah, Dia Tuhan yang tidak meninggalkan saudara. Ya, Dia Allah yang bersama dengan saudara. Kita perlu grow up, tidak menjadikan perasaan sebagai ukuran daripada kehadiran Tuhan. Hari ini sekalipun saya tidak melihatnya, hari ini sekalipun saya belum merasakannya, saya tahu bahwa di balik awan yang gelap matahari selalu bersinar, ya. Matahari bersinar tiap hari nih. Walaupun kita dari bulan Desember sampai bulan Januari ini diguyur hujan, ya. Tetapi yang namanya orang Bitung, orang Manado tidak pernah surut untuk naik turun rumah. Tetap aja kita pesiar, ya. Karena mungkin tahun lalu sudah terkurung, ya. Jadi akhirnya ada sedikit kebebasan di tahun ini, kita berbondong-bondong keluar semua untuk pergi pesiar sekalipun diguyur hujan, ya. Saya ini hampir tiap malam keluar pesiar, ya. Supaya saya sendiri pun mau istirahat di rumah, tetapi apa daya, teman nelpon, mereka singgah di tempatku, maka mau tidak mau saya juga tidak bisa pura-pura tidur, saudara. Saya pun pergi pesiar. Ya, itulah yang namanya kehidupan. Ya, jalanilah hidup ini. Matahari selalu bersinar di balik gelapnya awan. Akan satu saat muncul lagi yang namanya musim, di mana tidak ada awan yang gelap, di mana tidak ada hujan, dan matahari akan menyinari kehidupan saudara, dan engkau akan bersuka cita dengan semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu, ya. Engkau berkata, Pak Pendeta, hari ini saya sementara ada dalam gelap dan saya tidak bisa merasakan apa-apa.
Bahkan saya tidak bisa melihat Tuhan. Percayalah, bahkan di dalam gelap sekalipun Tuhan bisa menuntun saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan gelap supaya kita melatih, belajar untuk menggunakan telinga. Karena kita mengatakan kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, kita hidup dengan apa yang kita imani. Kadang-kadang Tuhan membuat segala sesuatu menjadi gelap, ya kan? Supaya kita belajar menggunakan telinga. Sehingga waktu saya masih ketika adik-adik saya itu masih kecil, sekarang saya punya adik yang paling bungsu itu sudah kelas 2 SMA. Seingat saya ini kan yang menjadi penjaga anak, penjaga adik di rumah ya. Saya 7 bersaudara, anak ketiga, dan ya namanya orang tua kalau sudah punya 7 orang anak, ya pasti ribet lah, maka dia butuh bantuan anak-anaknya yang lain untuk mengawasi anak-anaknya yang lain ya. Dia membutuhkan anaknya yang dewasa untuk mengawasi anak-anaknya yang masih kecil, dan saya lah yang ya, karena kakak pertama, kakak nomor 2 tidak ada di tempat di rumah, maka saya lah yang menjagai adik-adik saya. Nah, kami kalau sudah kumpul sama-sama, ya saya jagain mereka, maka kami mulai main petak umpet. Orang Manado bilang jaki sembunyi. Kalau bahasa Jakartanya monyet sembunyi atau monyet bersembunyi. Maka saudara-saudara saya bersembunyi ketika adik saya yang giliran jaga, waktu itu dia masih kecil, sekitar umur 2 tahun, dia giliran jaga, saya sembunyi. Maka dia mulai cari-cari ya. Karena dia tidak menemukan, akhirnya dia mulai menangis nih. Kakak di mana? Ya, saya yang tidak mau saudara adik saya menangis dalam keputusasaannya. Maka saya pun bersuara, adik, kakak di sini ya. Saya bersembunyi di kamar di balik pintu. Akhirnya dia yang mulai menyadari dari mana sumber suara saya, mulai masuk di kamar di mana saya berada. Tapi karena usianya yang segitu, saudara-saudara, dia cari ke sana kemari dalam kamar, tetap aja dia tidak menemukannya. Dia mulai menangis lagi ya. Dan dari balik pintu saya bersuara sekali lagi, adik, kakak di sini ya. Maka dia mencoba untuk melihat di balik pintu, dan ketika dia menemukan saya di sana, dia mulai senang sekali. Dia girang, dia tertawa, dan saya pun memeluk dia. Ya, saudara, ketika kita main petak umpet dengan teman-teman sebaya waktu kita masih kecil, saya yakin ibu-ibu juga dulu kan begitu. Karena semua kita melewati masa kanak-kanak. Pada saat kita bersembunyi, kita benar-benar berharap untuk tidak ditemukan. Betul ya? Tetapi kalau saudara main petak umpet dengan anak-anakmu, engkau berharap untuk ditemukan. Kenapa? Karena engkau akan ketagihan dengan sukacita yang terpancar dari wajah anak-anakmu ketika mereka menemukan engkau di tempat engkau bersembunyi. Ya. Dan Tuhan pun demikian, saudara-saudara, ya. Di balik gelapnya malam dia akan menuntun kita. Dia berkata bahwa saya di sini, anakku. Karena kesukaan Tuhan yang terbesar adalah pada saat kita menemukan dia. Alkitab mengatakan ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mempertanyakan kehadirannya, maka dia akan memberikan kepada kita untuk menemukan dia. Ya, maka ini adalah keberanian percaya kita. Saya tidak tahu misteri apa di balik tahun 2022. Selama Tuhan ada di sana, maka hidupmu dan hidupku aman. Ya, saya tidak tahu dengan semua tantangan pergumulan yang dapat kita hadapi di tahun 2022. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan ada di tahun ini, maka saya percaya akan ada kemenangan yang akan dialami oleh setiap saudara yang mengharapkan dan yang mengandalkan Tuhan. Amin.